Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawaddah. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha berupaya agar Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo akan dikelola melalui dana APBD. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada pembentukan pengurus Badan Takmirul Masjid Baitur Rahim periode 2021-2024 pada 15 Februari. Wali Kota Gorontalo Marten Taha akan berupaya agar Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Wali Kota, setiap kebutuhan masjid dalam pengelolaannya akan disuplai oleh pemerintah daerah. Melalui rapat musyawarah pembentukan pengurus baru Badan Takmir Masjid hari ini menjadi momentum penting bagi kita semua memperkokoh peran dan fungsi yang telah saya sampaikan tadi, fungsi masjid, fungsi pembinaan akhlak, fungsi pembinaan kepribadian, sehingga apa yang dilakukan oleh Badan Takmir Masjid menjadi bagian dari perjuangan untuk mewujudkan kehidupan umat Islam yang makin lebih baik. Dan sesuai dengan rencana program kerja jangka panjang dari Badan Takmir Masjid, pemerintah kota akan mengupayakan keberadaan Masjid Agung Baitur Rahim akan dikelola oleh badan pengelola daerah. Jadi jangka panjang nanti ini akan ada badan pengelolanya, dan Badan Takmir Masjid itu merupakan bagian dari badan pengelola, sehingga betul-betul pembangunan masjid itu bisa berjalan dengan baik. Ada bagian-bagian yang misalnya bagaimana mengembangkan dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah ada permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat yang sukses bahwa beliau-beliau itu ingin memperindah dan mempercantik dan membuat masjid ini makin lebih bagus lagi, karena ini adalah merupakan simbol daripada umat Islam yang ada di Kota Gorontalo. Saya bilang iya, nanti ada badan pengelolanya di bawah pembinaan pemerintah daerah, sehingga apa-apa kebutuhan masjid itu bisa disuplai oleh pemerintah daerah. Jadi yang menjadi kendala juga di pemerintahan ini, kenapa harus dibentuk badan pengelola? Karena setiap dia harus punya payung hukum yang resmi. Setiap pengeluaran 1% pun 1 rupiah dari kas daerah itu harus melalui suatu proses yang legal. Kalau membantu ke Badan Takmir Masjid kan sama dengan membantu masjid yang lain. Padahal ini harus memberi perhatian yang lebih besar. Nah, tapi jalan untuk memberikan bantuan agar itu bisa menjadi bagian daripada, makanya ada ketua DPRD, bagian daripada pengelolaan DPRD, maka dikasihlah anggaran ke badan pengelola ini untuk memelihara masjid, sehingga masjid tidak hanya hidup dengan uang sumbangan kas di Kota Amal. Ada masjid ada dari dana APBD. Netizen, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Gorontalo merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2022 di Astor Hotel pada 16 Februari. Menurut Wali Kota Gorontalo Marten Taha, revisi ini dilakukan akibat adanya pandemi dan situasi yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo RPJMD tahun 2022 akan direvisi. Wali Kota Gorontalo mengatakan revisi dilakukan karena adanya situasi pandemi yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Kehidupan manusia di muka bumi ini pernah terjadi juga pandemi seperti ini, tapi pandemi yang melanda seluruh bagian permukaan bumi ini baru terjadi pada abad sekarang ini. Tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 ini yang sementara kita alami, dan semua mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia, apa saja, sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan keagamaan. Kita orang tidak dikasih lagi sholat di masjid berjamaah. Pada saat bulan puasa lalu tarawih tidak boleh kita.
sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak bisa, di mana saja tidak bisa, di gereja, di wihara, di mana, semua. Ini semua aspek kehidupan. Apalagi hanya masalah APBD, semua. Ada refocusing, ada realokasi, ada pemangkasan lagi. Jadi situasi yang dihadapi ini mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan. Sehingga kalau kita mempertahankan konsep awal yang ada sama kita tanpa melakukan perbaikan, penyesuaian, penyempurnaan, maka tidak akan bisa tercapai. Akan miss itu tujuan yang kita akan capai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Kita mau ingin membangun jalan, tidak ada anggaran, menjadi rencana terus itu. Contohnya di kota Gorontalo, Jalan Panjaitan Pak Budi sudah teranggarkan di 2020 21 miliar, 23 atau 21 miliar untuk peningkatan, perbaikan, penataan ruas jalan dalam kota, Jalan Panjaitan. Udah tiba-tiba mau tender, ada perintah Inmendagri, Kepmenkeu untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dan DAK dipangkas, DAU dikurangi. Bagaimana kita bisa bekerja? Akhirnya dibatalkan. Dan alhamdulillah tahun ini ada penat, saya jelaskan dari mana kita dapat uang untuk bisa hanya dalam tempo 9 bulan boleh kembali ke doi. Bisa jelaskan ini. Jadi harus dilakukan revisi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak akan miss dan tujuan kita akan kacau. Penilaian LPPD dan segala macam apa yang kita nilai, kinerja kita, laki kita semua akan kacau dan tidak bisa dinilai, dan mungkin bahkan tidak bisa diakses oleh sistem yang ada di pusat untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Gorontalo. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha mendampingi Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengunjungi lokasi wisata Benteng Otanaha pada Selasa 16 Februari. Dalam kunjungannya, Rahmat Gobel akan merencanakan pembenahan Benteng Otanaha menjadi kawasan destinasi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan di daerah ini. Lokasi wisata Benteng Otanaha akan dibenahi. Wali Kota Gorontalo saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan, pemerintah Kota Gorontalo akan siap bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Benteng Otanaha ini. Kepada Bapak Rahmat Gobel yang begitu besar perhatiannya, khususnya di dalam mengembangkan sektor pariwisata. Andalan daripada pemerintah Kota Gorontalo untuk sektor pariwisata ini adalah kawasan Benteng Otanaha. Dan salah satunya adalah Benteng Otanaha. Dan sekarang disentuh dengan nilai-nilai seni, dan beliau akan melengkapi lagi dengan berbagai fasilitas yang di sini. Ini akan lebih banyak menambah para pengunjung yang datang di pariwisata ini. Dan pemerintah Kota Gorontalo siap untuk dikerjasamakan dengan Bapak Rahmat Gobel. Siapa penerima? Pengelolaan kawasan pariwisata Benteng Otanaha. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha mendampingi usulan masyarakat Kecamatan Kota Tengah di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Kecamatan Kota Tengah pada Rabu 17 Februari. Menurut Marten Taha, Musrembang ini merupakan sebuah proses titik awal penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Gorontalo dampingi proses Musrembang di Kecamatan Kota Tengah. Menurut Marten Taha, Musrembang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem pembangunan nasional. Marten Taha menekankan dalam berbagai urusan, perlu memilih urusan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, dengan tidak menimbulkan polemik di tingkat bawah. Ini akan diarahkan untuk bisa mengerucutkan berbagai usulan menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan. Jadi sekali lagi, prioritas ini agar benar-benar diperhatikan mana yang paling penting dan memang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan polemik di tingkat bawah. Sebab bisa saja di satu kelurahan RT 1 membutuhkan A, RT 2 B, kemudian RT 3 A plus dan sebagainya. Nah, ini yang
perlu oleh lurah disatukan ini, dikemas dalam suatu program yang bisa terterima di semua. Demikian juga di kecamatan pasti akan bermacam-macam dari kelurahan, berbeda-beda. Ada yang masalah pertanian, ada yang masalah infrastruktur, ada yang masalah pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita rumuskan. Netizen Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Lukman Kasim melantik pengurus organisasi Ikatan Mahasiswa Indonesia Kabupaten Banggai, Cabang Gorontalo periode 2021-2022 di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo pada Sabtu 20 Februari. Lukman Kasim mendorong agar organisasi ini mampu membawa dinamika kehidupan yang lebih baik di Kota Gorontalo. Melalui tema regenerasi kepengurusan menuju IMIKB yang progresif dengan aksi nyata organisasi ini membentuk kepengurusannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Lukman Kasim memaknai kehadiran IMIKB ini merupakan representasi semangat mahasiswa membangun dan membentuk semangat persaudaraan sebagai langkah awal untuk meraih prestasi. Hadirnya Ikatan Mahasiswa Kepulauan Banggai ini pada prinsipnya pemerintah Kota Gorontalo menyambut dengan gembira bahwa organisasi ini akan turut menambah dinamika kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah Kota Gorontalo, terlepas dari keberadaan saudara-saudara sebagai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di daerah itu. Lebih lanjut saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kehadiran organisasi ini tidak merepresentasikan bahwa seolah ada semacam sesungguhnya kita berada dalam satu ikatan yang kalau saya menilik sejarah sedikit kita berada dalam satu garis Liung Selebes Ikatan Sulawesi yang kalau kita lihat dari sisi geografis kita berada sama-sama di kawasan Teluk Tomini di Gorontalo, Gorontalo kan Tumit sampai di Kepulauan Banggai. Nah, saya terus terang belum pernah ke Banggai itu, tapi dengar-dengar Banggai itu seperti Hong Kong kecil, ramainya luar biasa. Saudara istri saya ada di sana juga di Banggai itu. Kalau mereka mampir di rumah cerita-cerita tentang Banggai, katanya Banggai itu daerah dingin ya. Daerah dingin ya? Iya. Jadi saya katanya itu seperti Hong Kong kecil. Saya bilang, aduh, ini Banggai. Dan memang begini, kalau kita melihat posisi letak geografisnya, dia kalau dia ke timur maupun ke baratnya, dia menjadi daerah transit. Ya, saya kira kalau ini bisa ditangkap oleh adik-adik, ketika kembali ke daerah membangun daerah, saya pikir Banggai itu menjadi satu daerah transit ya yang dapat dikembangkan. Dan buktinya sekarang Banggai itu sudah tadi saya sempat tanya, Banggai itu ada dua, ada Banggai daratan dan ada Banggai kepulauan. Ya, Banggai kepulauan. Nah, sesungguhnya itu satu ikatan, ya satu ikatan. Dan kalau mau jujur, justru sebetulnya di Pulau Banggai itu banyak orang-orang dari sini yang mencari nafkah di sana. Sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa potensi ekonomi Kepulauan Banggai begitu menjanjikan. Tinggal bagaimana adik-adik ke depan setelah selesai menempuh pendidikan kembali ke daerah bisa mengembangkan daerah sesuai dengan bidang dan potensi adik-adik sendiri. Netizen, itulah rangkaian kilas sepekan Kominfo TV. Saya Cemoada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.